Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, usulan ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi, Ahad pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi, juga tanpa neko-neko, kita lanjutkan talim kita. Yang mana menurut schedule kita sampai waktu Isya, Pak ya. Ini berturut-turut yang mengikuti ini. Nah, kalau masuk waktu Isya terus ngomong ngapain? Apakah mancing welut, mancing mujair dari kodok hijau? Kita lihat sini. Qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa idza dakhala waqtul isya fa sholli arba rakaat qabla al-fardhi. Saya jelaskan. Ihya'an lima bainal adzanain. Kalau di kitab ini memang dikatakan nanti kalau sudah adzan isya, maksudnya sebelum fardu itu salatlah Anda 4 rakaat qabla al-fardhi, sebelum fardu. Loh, apa latar belakangnya sholat ini? Ihya'an lima bainal adzanain, menghidupkan di antara dua adzan. Maksudnya dua adzan itu antara adzan dan qomat. Sebetulnya sholat 4 rakaat ini secara eksklusif ini kagak ada, Pak. Maksudnya di sarahnya ini diterangkan tidak ada hadis khusus 4 rakaat sebelum isya. Yang ada 2 rakaat sebelum isya, itu pun bukan muakkad. Nah, bukan muakkad. Dia tidak ditekankan. Justru muakkadnya nanti setelah 2 rakaat isya, itu kan. Lah tapi namanya orang mau daripada cuma garuk-garuk nih, ya gak apa-apa. Alternatif daripada gak ngapa-ngapain, mending kalau diemnya dikir sambil nunggu apa? Nunggu qomat. Ya bagus, kalau nggak ngapa-ngapain alternatifnya itu daripada bengong. Karena sholat itu bagus semuanya. Makanya dalam riwayat dikatakan ma sajadta lillahi sajadatan illa rafa'allahu biha darajatan. Kamu tidak akan sujud itu. Satu sujud lillah. Ya, sujudnya lillah, bukan sujud karena apa? Ada efek samping ya. Kamu tidak akan satu sujud lillahi ta'ala kecuali Allah Ta'ala akan mengangkat dengan sujud itu 1 derajat dan mengangkat dan menghapus 1 kesalahan. Bisa jadi 10, bisa jadi banyak. 1 sujud daripada ini. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki bodyguard ya, yang melindungi. Bodyguard ini melindungi Nabi, jaga. Tapi ketika turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Ta'ala akan menjagamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan-gangguan manusia, maka bodyguard itu dipecat. Kenapa kok dipecat? Lah apa gunanya menjaga manusia? Allah sudah jaga. Itu masih di situ, Pak, masih di situ. Jadi orang tuh percaya sama Tuhan. Kalau kita kan kurang percaya sama Tuhan, Pak. Percaya sama manusia, percaya sama makhluk. Makanya kita ini gak sukses itu masalahnya. Lah, Rabi'ah ini, sahabat Rabi'ah ini gak mau dipecat. Tidak, saya tidak mau.
tetap saya akan menjaga baginda. Gitu, Pak. Ojo ngono, kata Nabi kalau Jawanya, Pak. Tahu ojo ngono? Ya itu kamu. Ya udah, kamu minta apa, saya turuti. Ya kan enak, Pak. Yang penting kamu mau dipecat dengan legowo. Yang penting mau dipecat. Udah rumah, umpamanya kalau kita kan bayangannya rumah gede, mobil, Alphard, Land Cruiser, kan Pak? Kan gitu. Enggak minta apa-apa, tapi yang diminta as'aluka murafaqaka fil jannah. Saya minta kebersamaanmu besok di surga. Loh Pak, ini sahabat Pak. Tingkat tinggi seleranya tinggi Pak. Kalau kita selera rendah, ecek-ecek. Apalagi yang diminta welut, mujair, lebih ecek-ecek lagi. Saya minta kebersamaan dengan Anda besok di surga. Gak mau pisah ini. Lah ini tak kasih tahu Pak. Ini orang kadang-kadang orang gak paham. Memang paham itu penting. Memahami itu penting. Tapi kalau belajar doang, ngaji doang gak paham, kayaknya gak ada hasilnya. Paham itu penting. Rabbi zin ilman warzuqni fahman. Lah faham itu bukan ilm. Al-fahmu laisal ainul ilm. Faham itu bukan ilmu. Ilmu sendiri, faham sendiri. Tapi tanpa ilmu orang tidak akan mendapatkan kepahaman. Itu masalahnya. Loh, ini Nabi menyanggupi. Iya, saya sanggup. Permintaanmu saya kabulkan, tapi dengan syarat ista'in ala nafsika bikasrati sujud. Nabi menyanggupi, tapi tolong bantu saya. Banyak sujud. Maksudnya banyak salat sunnah. Itu masalah situ, Pak. Bukan tuh sujud doang. Nungging sehari, pusing. Darah naik, peredaran darah, itu masalah. Ista'in ala nafsika bikasrati sujud. Nah, gara-gara sujud ini, kenapa kok sujud itu nilainya tinggi, Pak? Sampai orang sujud lillahi ta'ala, ya. Karena ini sujud inilah yang membuat iblis jengkol alias jengkel dan dongkol. Nah, itu. Kan sudah datang kan? Jengkel dan dongkol. Itu masalahnya. Terakhir, mudah datang. Loh, Bapak percaya boleh, gak percaya boleh? Percaya boleh, gak percaya boleh. Silakan. Saya kalau pengajian bebas pulsa. Percaya boleh, gak percaya, jadi harus percaya enggak. Percaya silakan, gak percaya silakan. Iblis itu pernah nemuin Nabi Musa alaihissalam. Cerita ini sudah terkenal. Nabi Musa alaihissalam, kamu kan ini kalimullah. Tolong dong saya sampaikan lobby saya supaya saya ini diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sanggupin. Lobby, Pak. Lobby. Oh, begini. Ya, oke, kamu diterima. Bapak diterima. Bapak kalau baca surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya. Ini iblis senang, Pak, turunnya ayat ini, Pak. Ada peluang bagi saya untuk dapat rahmat. Loh, baca surat Al-A'raf. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sa'aktubuha. Lah ini baru dia keluar nih. Enggak bisa dia. Saya tentukan rahmat itu orang-orang yang beriman, iblis keluar. Yahudi masih mengakui ada peluang. Yahudi Nasrani masih mengakui, dia mengklaim dirinya dapat peluang. Tapi alladzina yattabi'una nabil ummi, ketika pas ayatnya selanjutnya yang akan dapat rahmat, Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi. Yahudi Nasrani keluar, hanya orang Islam saja yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah, bukan rahmat Kartolo. Beda, Pak. Beda. Rahmat Allah masalahnya. Singkat nggak Pak rahmat Kartolo? Asik. Ini masalahnya. Nah itu. Nah kembali ke iblis tadi. Iblis diterima. Tapi dengan syaratnya ini Pak. Apa? Sujud di kuburan Nabi Adam. Nah ini Pak angkuhnya membara lagi.
Keangkuhan itu sulit ditundukkan. Apa? Saya suruh sujud. Nah, sujud ini kan gara-gara sujud iblis terusir ini, gak mau kan. Maka ada orang sujud banyak sholat sunnah, jengkel dan dongkol. Dulu di tempat yang mulia, surga, saya ogah. Apalagi di dunia dan kan sudah mati, sudah meninggal. Saya sujud, ora, gitu Pak. Jawabannya ora, oh gak mau. Itu ceritanya Pak. Keangkuhannya tetap ada, nggak padam-padam itu permusuhannya. Ceritanya begitu. Berarti sujud itu penting Pak. Nah, kemudian kemana-mana Pak. Waktu semakin cepat. Lah terus ngapain? Oke lah. Bapak mungkin gak sholat sunnah antara adzan dan qomat, tapi ada peluang lagi. Apa itu? Wafil khobar, berdoa, minta sama Allah. Kenapa? Inna doa bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan qomat tidak ditolak. Minta sama Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala shalihan tardahu walhani bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Doa apa saja terserah. Sesuai hajat masing-masing. Ya. Lah tapi summa sholil fardhu. Kemudian surat Isya nih. Lah setelah surat Isya sholat 2 rakaat. Ini yang muakkad, ba'datiannya, ba'diyatan. Lah cuma di sini dikatakan banyak baca-baca ayat yang mesti Quran, ayat-ayat yang mesti surat-surat yang mesti dibaca. Di antaranya Dukhon, Tabarakal Muluk, minimal Pak Yasin, minimal tabarok. Jangan meninggalkan tabarok setiap malam. Cuma 30 ayat, dalam hadis dikatakan surat yang isinya cuma 30 ayat tapi mensyafaati bagi ini tabarok. Makanya nuwun sewu di amalan orang-orang kita deh, ada namanya Majmu' Syarif. Isinya ya surat-surat yang biasa dibaca. Yasin, Waqiah, Tabarok, Hamim Sajadah. Itu wasiat leluhur tuh Pak. Dan jangan usah ngomong kenapa kok itu terus yang dibaca, emang nggak ada surat lain. Ya jangan ngomong begitu, nggak boleh. Kan ada yang kenapa sih kok surat itu baik yang dibaca? Emang nggak ada surat lain? Itu kenapa? Nggak boleh? Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya sahabat yang baca Al-Ikhlas baik. Sampai sahabat yang lain pada gedek lah. Yang ngimami itu. Sudah baca surat lain, itu lagi Al-Ikhlas sampai dilapori kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya punya teman. Bacanya itu baik, panggil. Ada apa gerangan? Kok baca itu baik, Al-Ikhlas baik. Bisa akan-akan kok gak ada surat lain. Itu loh, ceritanya kan begitu Pak. Ini uhibbuha ya Rasulullah. Saya mencintai surat ini karena surat ini sifatul Rahman, bicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi begini Pak, kalau kita mempelajari ilmu Al-Quran itu sama-sama firman, bobotnya beda Pak. Ayatul Fadilah dan Ayatul Mafdul, di mana Tuhan Allah Ta'ala bicara tentang dirinya itu nilainya tinggi Pak. Seperti ayat kursi, surat Al-Ikhlas, wah sabrek-abrek pahalanya. Ini masalahnya Pak. Tinggi, nilainya tinggi. Kenapa? Di situ Tuhan bicara tentang dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan begitu Pak. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lain kalau Tuhan bicara tentang orang lain seperti tabat yada abi lahabi wa ta. Ini Allah Ta'ala bicara tentang orang lain Pak. Aslinya namanya Abdul Uzza. Cuma dijuluki Abu Lahab karena memang ganteng. Mukanya bersinar, yatalahab. Barangkali di antara bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini bisa dipanggil Abu Lahab. Kok gak mau? Orang ganteng, dipanggil orang ganteng. Kalau Abu Jahal bapak gak mau cocok. Kok Abu Lahab kok gak mau? Loh yang ganteng-ganteng ini gak mau. Nah ini masalahnya. Cuma
hikmahnya di situ Allah Ta'ala gak nyebut namanya, kesannya ada takrir pengakuan. Kalau tabat yada apa? Tadi siapa? Masa gak ingat? Tadi. Nah iya itu ayatnya. Namanya Abdul Uzza. Seadanya ayatnya bunyi tabat yada abi Abdul Uzza umpamanya nih. Itu seakan-akan Uzza itu memang benar-benar Tuhan. Oh ngakui gitu loh Pak. Tapi tidak. Namanya Abdul Uzza tapi yang dipakai di ayat gelarnya. Uzza itu kan Tuhan. Berhalanya apa? Orang Quraisy. Jadi hikmahnya ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan, kenapa kok tidak namanya? Apa hikmahnya kok namanya gak disebut? Justru malah julukannya Abu ini, Abu Jalak segala macamnya. Abi ya tergantung anunya, Abu bisa Aba, bisa Abi tergantung sikutnya. Karena kalau disebutkan Abdul Uzza itu seakan-akan ada ikrar, pengakuan Allah Ta'ala terhadap Uzza sebagai ya Tuhan yang disembah orang Quraisy. Itu hikmah dari ilmu tafsir. Lah kesimpulannya saja semakin cepat. Setelah itu summa sholil witir ba'daha, witirlah. Witir jangan dihilangi Pak, terutama yang 50 tahun ke atas. Lah witir ini tergantung Bapak, kondisi orang masing-masing. Yang bisa melek malam silakan witirnya diakhirkan, itu bagus. Ij'alu akhir suratikum witron, jadikan akhir surat kamu witir. Mungkin Bapak jam berapa jam 3 atau setengah 4 sholat 2 rakaat tutup dengan witir. Kan ya begitu. Tapi kalau nggak bisa, ya sholat habis isya 2 rakaat sambung 1, nggak bisa misa. Kalau mau sholat 1, idealnya 3, sedikitnya 1, banyak 11. Kalau mau 1 nggak bisa misa, harus gandeng dengan ba'diyatan isya. Setelah ba'diyatan isya 2 rakaat tambah 1 rakaatan minal witri. Itu tergantung. Kono diceritakan Sayyidina Umar sholatnya awalan, tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu akhiran. Kenapa ditanya? Ketika ditanya, saya nggak bisa jaga, takutnya kebablasan. Lebih baik di depan. Yang nggak bisa bangun malam nih, atau sibuk, itu tadi sibuknya cari kodok hijau, mancing belut. Ini didahulukan witirnya Pak. Tapi kalau bisa Pak, bangun malam dan bisa pasti, mungkin sekarang pakai alarm ya, atau lonceng segala macam. Diakhirkan lebih bagus, itu ceritanya. Lah, setelah itu mungkin makan malam silakan makan malam. Karena masih ada waktu, gak langsung tidur kan. Terakhir Pak, wastagil ba'da dzalika bi mudzakaratil ilm au muta'atil kutub. Sibuklah dengan baca. Yang kiranya nambah wawasan kita, nambah pengetahuan kita, nambah pengalaman kita, terutama tentang keagamaan, supaya gak keblusuk. Ini penting Pak, baca itu Pak. Man kasura qiraatu kasura ilmu. Orang banyak baca, banyak ilmunya. Wa man kasura ilmu, kalau banyak ilmunya, banyak wawasan, banyak pengetahuan, banyak pengalaman, qalilun i'tiradu, sedikit mengkritik orang, sedikit menyalahkan orang. Karena dia tahu, oh ya baca. Oh ada dasarnya. Tapi kalau gak baca, man kola qiraatu kola ilmu, sedikit baca, sedikit pengalaman, sedikit wawasan, sedikit ilmu, sedikit pengetahuan, sedikit kasura ilmu. Waman kasura ilmu, kalau kurang wawasan, kurang pengalaman, kasura i'tiradu, banyak mengkritik orang. Wah insya Allah ini gak ada dasarnya. Ya karena gak baca, kurang pengalaman, itu masalah. Dengan baca kayak pengalaman, oh ini dasarnya. Oh, di Islam tuh cari apa aja Pak, cari apa aja itu ada. Ya, wah yang nyeleneh itu ada aja. Ya, cuma tergantung dasarnya kuat apa enggak, itu aja. Kalau adanya ada, loh ya apa? Orang maaf Pak, saya minta maaf. Orang yang sholat begini juga ada Pak. Tapi kan sama dengan mau bunuh diri. Tapi juga ada dasarnya apa? Fasoli robika wanhar. Sholatlah wanhar. Nahar itu dianggapnya leher. Padahal ayatnya ini ngomongin sembelih ya. Sembelih di mana?
Di leher kan ya. Nah, ini terjadi misunderstanding. Sholatnya dengan di leher. Begini, Pak. Kan lihatnya begak, Pak. Begini. Ya gak enak. Sumu. Loh iya. Tapi ada. Loh kok jauh-jauh. Saya ulangi lagi. Nabi Joko di bulak kapal perumahan. Nabi Joko. Joko siapa ya? Tidak tahu mau Joko Tole, mau Joko Sembung. Ini Joko. Dia menganjurkan Nabi kepada murid-muridnya, pengikutnya tidak sholat. Tidak sholat. Dengan dalil wailul lil musallin. Loh Pak. Jelas. Dalilnya kan jelas. Menurut pemahaman dia, ya, celaka orang sholat. Mending kamu enggak daripada kamu celaka gitu. Lah, kan dipotong segitu, Pak. Ini namanya enggak kepaham. Misunderstanding. Ini kayak begini. Ya banyak Quran itu banyak apa saja. Saya ulangi lagi, terakhir perang sahabat. Terakhir nih, Pak, saya enggak nambahin. Demi Allah, saya sumpah, Pak. Loh ini enggak nambahin lagi. Nah, demi Allah. Tapi sumpah ada 3, Pak. Tapi gak bahas. Pasukan Imam Ali bin Abi Thalib keluar dari kelompok namanya Khawarij. Sekian berapa ribu keluar pasukan ini. Sayyidina Ali mengirim Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk bagaimana caranya pasukan itu kembali lagi. Ya otomatis dengan dalil-dalil, dengan argumentasi yang sesuai. Tapi sebelum berangkat, Sayyidina Ali pesan, nanti kamu sudah ganteng, sudah gagah, kamu kalau menghadapi mereka jangan pakai dalil Quran. Jangan pakai dalil Quran. Kenapa? Karena multi tafsir loh Pak. Multi tafsir. Bapak buka tafsir apa saja ya. Contohnya, inna a'toina kal kausar. Nah kausar itu apa? Ada sekitar 20 pendapat tentang kausar. Karena masing-masing orang yang mengklaim dengan pendapatnya masing-masing, itu masalahnya. Ada yang mengatakan itu sungai surga, ada yang mengatakan itu telaga, ada yang mengatakan gini. Untung-untung nggak ada yang mengatakan itu Kalimalang, Pak. Loh iya, kalau Kalimalang tapi bubar. Lihat, itu karena Quran itu multi tafsir. Saking luasnya Al-Quran, saking luasnya Quran, gitu. Multi tafsir. Jadi wasiatnya jangan pakai Quran. Kecuali kalau jelas, qul wahad. Jelas sudah. Allah Ta'ala satu, enggak ada tafsir. Ahad itu gini-gini enggak ada. Ora ono. Jelas. Saya kira cukup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.